Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita duduk di dalam majlis ilmu, dan Rasulullah di dalam sebuah riwayat menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dipilih menjadi ahli surga, maka orang itu dimudahkan untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan sarana untuk memahami ajaran Allah itu tidak lain adalah majlis ta'lim seperti pada malam hari ini. Maka mudah-mudahan yang duduk di majlis ini dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli surga fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meringankan kakinya melangkah menuju majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan juga orang itu untuk melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabdanya beliau memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan, aku wasiatkan dua perkara kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpegang kepada dua perkara ini, pasti hidup kita lurus, dimudahkan rezeki kita, diberikan kesejahteraan yang merata kepada umat ini. Dan kedua pegangan itu tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hari ini kita jumpai ada orang mendapatkan masalah di dalam hidupnya, maka yang harus dilihat pertama kali, apakah hidupnya itu merujuk kepada Quran dan Sunnah atau justru sebaliknya. Kalau ada orang sumber ekonominya sulit, sumber ekonominya justru mendatangkan bencana bagi keluarganya, maka yang harus dilihat apakah dia mengembalikan persoalan ekonominya kepada Quran dan Sunnah. Kalau politiknya kotor, maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Apakah sistem politiknya itu dikendalikan oleh Quran dan Sunnah, ataukah justru sebaliknya dikembalikan kepada syahwat manusia atau syahwat sekelompok manusia. Kalau dia keluar dari Quran dan Sunnah, maka politiknya menjadi kotor, ekonominya menjadi rusak, kesejahteraannya menjadi tidak merata. Ada orang yang berkuasa mendolimi rakyat yang tidak punya kekuasaan, dan ada pula rakyat yang antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Na'udzubillah. Maka kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Karena genetiknya orang yang beriman itu ada di dalam Quran dan Sunnah. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa setiap orang yang beriman yang dilahirkan ke muka bumi ini, kalau dia dibedah, genetiknya adalah genetik bahagia. Jadi orang beriman itu diciptakan oleh Allah untuk bahagia. Sehingga kalau ada orang beriman tidak berbahagia, maka dia harus potretkan tata cara dia hidup kepada Quran dan Sunnah. Berarti ada masalah. Maka di dalam Al-Quran, malaikat Jibril diutus oleh Allah menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan firman-Nya. Wabashshiril ladzina amanu. Hei Muhammad, kabarkan kepada orang-orang yang beriman bahwa orang yang beriman itu diciptakan oleh Allah untuk berbahagia. Nah, persoalannya bapak-bapak sekarang ini bahagia apa enggak? Kalau berbahagia, maka memang itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman harus berbahagia. Nah, sekarang masalahnya, apakah untuk berbahagia itu membutuhkan harga yang mahal atau murah? Jadi bahagia itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Murah. Apa benar bahagia itu murah? Saya boleh mengatakan bahagia itu belum tentu murah, tetapi juga belum tentu mahal.
Tetapi saya ingin mengatakan bahagia itu terjangkau. Maka untuk orang kaya bisa bahagia, tapi juga orang miskin bisa bahagia. Karena bahagia itu letaknya tidak di dalam harta, tidak dalam kekuasaan, tetapi bahagia itu hahuna. As-sa'adatu hahuna. Kebahagiaan itu ada dalam hati. Mari sekarang kita lihat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu istri kita suka masak di rumah. Dan dari sekian masakan istri itu tentu ada masakan yang paling favorit. Yang kalau istri masak masakan itu pasti kita makannya lahap, bahkan nambah-nambah. Maka tampaklah ketika makannya lahap, nambah-nambah, sambelnya habis, lauknya habis, bersih semua, maka dia berada dalam kebahagiaan. Maka sekarang saya bertanya, di antara sekian masakan istri, mana masakan yang ketika istri memasak masakan itu jenengan langsung bahagia, makannya lahap, nambah-nambah sampai ludes habis? Kira-kira masak apa? Istri masak apa di rumah? Masak sayur kangkung, beliau sudah bahagia, subhanallah. Maka kalau istrinya mengerti membahagiakan suami itu adalah pintu surga, maka pasti setiap istri akan mencari cara bagaimana membahagiakan suami. Nah inilah sayangnya, jenengan tidak bawa istri di majelis taklim ini. Maka nanti jenengan pulang ke rumah, pintu surga jenengan itu berada pada kebahagiaan suami. Sehingga kalau pengen mendapatkan kunci surga, maka ketahuilah bagaimana caranya membahagiakan suami. Ternyata bahagianya suami itu tidak muluk-muluk, wong sayur kangkung saja sudah bahagia. Sehingga kalau istri beliau mengerti dengan sayur kangkung beliau berbahagia, maka yakinlah ketika beliau memberikan belanja kepada istri di awal bulan, maka istri akan belanja 200.000 ke pasar beli kangkung. Loh kenapa? Karena hanya dengan kangkung suaminya merasa bahagia. Maka programnya istri bagaimana menjadikan suami di waktu pagi, siang dan malam selalu berbahagia. Maka pagi masak kangkung, siang masak kangkung, malam masak kangkung, karena pengen suaminya bahagia. Besoknya lagi pagi masak kangkung, siangnya lagi kangkung, malamnya lagi kangkung. Hari ketiga pagi sayur kangkung, siang sayur kangkung, malam sayur kangkung. Yang diinginkan istri karena dengan sayur kangkung suaminya bahagia. Pak, hari yang ketiga sudah sayur kangkung. Kira-kira hari keempat nih istri saya masak sayur kangkung, masih bahagia belum? Hari kedua. Jadi hari kedua masak kangkung malam hari, beliau sudah langsung tanya, "Dek, besok pagi jenengan masak apa?" Wes pasang kuda-kuda, nek sesok masak kangkung, pasti saya nyampe ke soto sawah. Pindah sarapannya. Oh, kangkung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita bayangkan untuk membuat sayur kangkung itu berapa harganya. Sekali masak sayur kangkung, istri kita bawa uang 100.000 ke pasar, kira-kira uang itu berlebih apa enggak? Berlebih. Dikurangi 50.000, berlebih apa enggak beli kangkung? Masih berlebih. 20.000, berlebih apa enggak? Masih berlebih. 10.000, masih berlebih. 5.000. Harga kangkung satu ikat berapa, Pak? 2.000. Lalu kemudian dibelikan garam, dibelikan bawang putih. Kalau kangkungnya 2.000, bawang putihnya, bawang merahnya, lomboknya, ya kira-kira 5.000 sudah untuk makan satu keluarga. Jadi ternyata dengan 5.000, bermodalkan 5.000 istri belanja sayur kangkung, beliau sudah bahagia dapat kunci surga. Jadi jenengan nilai bahagianya 5.000. Nanti pulang ke rumah cerita sama istri. Loh, ternyata bahagia itu tidak muluk-muluk, mau dengan modal 5.000 sudah bahagia. Jadi ternyata bahagia itu tidak mahal, tidak murah, tapi terjangkau. Yang penting orang harus punya definisi bagaimana caranya bahagia. Yang repot itu kalau dia nggak punya definisi caranya bahagia. Makan kangkung ya nggak bahagia,
Makan sate yo ndak bahagia, makan tengkleng yo ndak bahagia, makan apa saja ndak bahagia, itu pasti orang menderita hidupnya. Wong makan apa saja ndak. Maka beliau bagus, makan kangkung bahagia, 5.000 belanja kangkung sudah enak. Tetapi ternyata ketika istri menghendaki suami setiap hari berbahagia, 2 hari penuh masak kangkung, hari yang ketiga beliau sudah bosan. Kangkung tidak lagi mendatangkan kebahagiaan. Walaupun pada awalnya beliau bisa berbahagia dengan masakan kangkung, tapi kalau sudah 1 hari masak kangkung, 2 hari masak kangkung, hari yang ketiga kangkung sudah tidak lagi membahagiakan. Maka itulah gambaran di dalam tulisannya Imam As-Sa'adi tentang as-sa'adah, tentang kebahagiaan. Itu beliau menyampaikan bahwa itulah yang disebut dengan as-sa'adatud dunyawiyah. Itulah kebahagiaan dunia. As-sa'adatud dunyawiyah makrunatun biwaqtin qasirin mutaghayyir. Jadi kalau orang meletakkan sumber kebahagiaannya kepada capaian dunia, maka ketahuilah kebahagiaan yang didasarkan kepada capaian dunia, apakah namanya harta, apakah namanya jabatan, apakah namanya rumah, apakah namanya tanah, apakah namanya makanan, makrunatun biwaqtin qasirin mutaghayyir. Dia akan diikat oleh waktu yang pendek dan diikat oleh perubahan. Wong kangkung membahagiakan, 2 hari sudah bosan, sudah pengen lauk yang lain. Sehingga kalau orang meletakkan kebahagiaannya kepada harta dan jabatan, maka yakinlah kebahagiaan itu temponya hanya sebentar dan dia akan mencari yang lain. Nah sekarang saya bertanya, jenengan menikah sudah berapa tahun, Pak? Bahagia? Kira-kira bosan apa bosan? Coba bayangkan, istri jenengan yang dulu dengan yang sekarang berubah apa enggak? Enggak berubah. Yo itu saja. Lawang kangkung 2 hari wes bosan, istri 20 tahun enggak bosan. Coba bayangkan. Padahal istrinya dengan kangkung, yo beda. Jadi istrinya yang 20 tahun menikah, padahal hidungnya, pipinya, mulutnya, matanya dari 20 tahun yang lalu sampai 20 tahun yang sekarang, yo itu aja. Tapi nyatanya beliau tidak bosan. Loh kenapa tidak bosan? Wong kangkung tadi umurnya mau 2 hari. Maka disebutkanlah oleh Imam As-Sa'adi kebahagiaan yang kedua adalah as-sa'adatul ukhrawiyah. Baqa'un. Maka ketika diletakkan kebahagiaan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu menjadi kekal, kebahagiaan itu menjadi abadi. Sebagaimana beliau punya istri sudah 20 tahun, tetap berbahagia karena beliau mencari istri bukan semata-mata karena cantiknya, tetapi fadfar bidzatid din, karena agamanya yang bagus, akhlaknya yang bagus. Sehingga ketika mencari istri karena Allah, maka istri itu walaupun 20 tahun hidungnya sudah mulai ada keriputnya, tetapi tetaplah tampak dia cantik, tetapi tetaplah terasa bahagia karena meletakkan kebahagiaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga genetiknya orang yang beriman itu berbahagia, tetapi orang yang beriman harus mencari bagaimana caranya untuk berbahagia. Maka Imam As-Sa'adi itu mengatakan bahwa dunia bisa mendatangkan kebahagiaan, tetapi sifat kebahagiaan dunia itu waktunya pendek dan bisa berubah. Sehingga kalau ada orang mendasarkan kalau kaya itu pasti bahagia, maka pertanyaan saya, apakah pasti orang yang kaya itu bahagia? Dan apakah pasti orang yang miskin itu tidak bahagia? Belum tentu. Ada banyak orang yang kaya, punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, take home pay yang besar, tetapi kenyataannya lalu kemudian ditangkap oleh KPK, masih cari yang tidak halal, lalu dimasukkan ke penjara karena perbuatannya yang melanggar hukum. Lalu orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu apa gajinya kecil? Apakah harganya sedikit? Tidak. Mereka orang kaya dengan gaji yang besar, tetapi dengan harta yang banyak itu tidak menyebabkan mereka itu bahagia. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah untuk mendefinisikan kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, idza asabathu sarra syakara. Orang yang beriman ketika
dia mendapatkan kebahagiaan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabathu darra sabara. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan hidup, dia akan bersabar. Coba sekarang mari kita lihat. Ketika orang diberikan oleh Allah kemudahan hidup, dia bersyukur. Lalu apa ungkapan syukur yang muncul dari lisan kita? Kita akan mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita musibah, maka lalu kemudian ungkapan dari musibah itu diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Apa kata-katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang mari kita lihat ungkapan syukur dengan ungkapan musibah. Hakikat dua ungkapan itu sama. Bisa dipahami? Hakikat ungkapan itu sama. Mari kita lihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kembali kepada Allah. Tetapi ungkapan terkena musibah mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini miliknya Allah. Sehingga bagi orang yang beriman ketika datang musibah tetap berbahagia, ketika mendapatkan keberuntungan hidup maka tetaplah dia berbahagia. Itu prinsip hidup orang yang beriman. Jadi pantangan bagi orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia berputus asa lalu kemudian melakukan bunuh diri. Sebagaimana masyarakat Jepang 37.000 per tahun mereka itu mati dalam keadaan bunuh diri. Apakah negara Jepang itu negara yang miskin? Tidak, mereka negara kaya. Mereka negara maju. Mereka negara kaya. Tetapi kenapa negara yang maju pendapatan per kapitanya tinggi, mereka sejahtera ekonominya, tetapi justru kasus bunuh dirinya itu banyak? Karena mereka meletakkan kebahagiaannya kepada raihan dunia, meletakkan kebahagiaannya kepada profesi, kepada jabatan, kepada harta, sehingga ketika mereka kecewa dengan dunia, maka lalu kemudian mereka berputus asa. Karena berputus asa lalu kemudian memilih untuk melakukan tindakan bunuh diri. Maka orang yang beriman tidak. Ketika orang beriman mendapatkan musibah itu dikembalikan kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya meninggal, sedih dia. Sedih. Tetapi di dalam kesedihan itu lalu kemudian kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diikhlaskan istri kita pergi. Lalu di dalam rangkaian doa yang panjang, wa abdil, dan gantilah ya Allah istri saya yang sudah meninggal dengan istri baru yang lebih baik. Itu doanya. Sehingga lalu orang yang beriman tetap masih punya apa? Harapan untuk hidup lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi genetiknya orang yang beriman itu adalah bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bersama-sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, apa yang diletakkan oleh Rasulullah? Tidak lain adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan yang diletakkan kepada hati semua orang yang beriman, yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maupun orang Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah, semuanya oleh Rasulullah diberikan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang digunakan oleh Rasulullah untuk disebarkan kepada mereka itu tidak lain adalah Rasulullah hijrah ke Madinah lalu kemudian membangun masjid. Karena dari masjid inilah memancar kebahagiaan kepada semua orang yang beriman yang ada di Al-Makkah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dulu ketika orang Madinah belum beragama Islam, kondisi mereka itu carut marut karena terjadi perang saudara. Perang antar orang asli di Madinah dari kelompok Aus dan Khazraj. Mereka saling membunuh turun-temurun. Saling membunuh turun-temurun. Mereka ingin damai tapi tidak bisa karena ada kelompok Yahudi mengadu domba di antara keduanya. Ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada Yahudi Quraidah. Dua kelompok membantu Aus, satu kelompok membantu Khazraj. Diberi mereka pedang, diberi mereka senjata, sehingga berkelahi terus-menerus saling membunuh.
Tetapi hati kecil mereka menginginkan terjadinya kedamaian. Ketika mendengarkan ada seorang nabi di kota Makkah, mereka kirimlah utusan dan mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat janji setia untuk menjadi seorang muslim. Bai'ah Aqabah 1. Kemudian terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua, dan kemudian Rasulullah pada tahun ke-13 kenabian berhijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi dengan Aus dan Khazraj? Apakah mereka masih berperang? Tidak. Yang dulunya saling membunuh, dengan kedatangan Islam mereka jadi bersaudara. Bahagia kehidupan sosialnya karena dulu saling bermusuhan, dengan datangnya Islam bersaudara. Maka jangan pernah terjadi beragama Islam justru malah banyak musuh. Tidak boleh. Karena yang saling membunuh pun jadi bersaudara karena Islam. Maka jangan karena Islam lalu kemudian kita buat musuh. Gara-gara kita ikut kelompok satu memusuhi kelompok yang lain, padahal sesama muslim. Qurannya beri perintah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama orang yang beriman itu bersaudara. Maka masjid memberikan kebahagiaan kepada orang-orang beriman yang ada di Madinah. Karena ketika mereka saling membunuh, datang Islam, mereka jadi bersaudara. Orang Muhajirin, orang Makkah datang ke Madinah, tidak bawa harta, tidak bawa baju, tidak punya tempat tinggal. Ketika mereka datang ke Mekah pun masih tetap diberikan kebahagiaan karena mereka dijamin hidupnya oleh masjid. Jadi sahabat yang tidak punya rumah datang ke masjid, dia bisa tinggal di masjid. Maka muncullah kelompok yang namanya Ahli Suffah. Siapa mereka? Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa mereka? Siapa mereka? Abu Hurairah. Mereka semua adalah Ahli Suffah. Siapa mereka? Abdurrahman bin Auf. Mereka orang yang datang dari Mekah ke Madinah, tidak punya tempat tinggal. Tetapi walaupun tidak punya tempat tinggal, dia tetap berbahagia karena diperintah datang ke Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi mereka ditanggung tempat tinggalnya. Ketika mereka tidak punya harta, tidak membawa makanan ke kota Madinah, ketika mereka berhijrah dari kota Mekah, maka semua penduduk Madinah datang ke Masjid Nabawi membawa makanan, membawa kurma, dicantelkan di depan Masjid Nabawi sehingga setiap orang bisa mengambil untuk makan. Dan ketika ada orang lapar datang ke masjid, perutnya jadi kenyang. Maka itulah masjid. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kekuatan ekonomi umat lewat masjid. Dibangunlah yang namanya Baitul Mal, sehingga ketika ada orang Islam yang mau bekerja, mau berusaha, tidak punya modal, dia datang ke masjid, diberi modal dia. Apakah modalnya seperti perbankan? Tidak. Bagi hasil, untung ditanggung bersama, rugi ditanggung bersama. Nah sekarang yang terjadi dengan perbankan ataupun BMT atau perbankan syariah, diberikan permodalan, untung saya dikasih, rugi itu tanggung sendiri. Nah, kan kira-kira begitu. Zaman Rasulullah tidak. Bahkan rajulun muflis di dalam hadis Rasulullah, ketika mereka mendapatkan kebangkrutan karena mekanisme pasar, bukan karena berfoya-foya, maka orang itu akan ditanggung oleh Baitul Mal, diberikan sumber makanan sampai nanti dia bisa mandiri kembali. Itu dari mana dibangunnya? Dari masjid. Jadi masjid satu mempersaudarakan orang yang dulunya bermusuhan. Masjid memberikan tempat tinggal kepada mereka yang tidak punya tempat tinggal. Masjid memberikan makan kepada mereka yang lapar. Masjid memberi minum kepada mereka yang dahaga. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Islam sudah bersaudara, ketika umat Islam sudah kuat ekonominya karena ada Baitul Mal, lalu kemudian yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, itu tidak lain adalah memastikan bahwa sistem politik di Madinah itu kuat. Maka dibuatlah dari masjid undang-undang yang namanya Piagam Madinah, yang memberikan aturan main kepada seluruh rakyat yang ada di Madinah, bahwa orang Islam ketika punya masalah hukum diselesaikan dengan Al-Quran. Ketika ada orang Yahudi punya masalah hukum, diselesaikan dengan kitab Tauratnya. Dan ketika ada orang Nasrani punya masalah hukum, diselesaikan dengan kitab Injilnya. Dan orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani dijamin keamanannya di kota Madinah. Tetapi ketika kota Madinah diserang oleh musuh dari luar, semua yang tinggal di Madinah wajib untuk angkat senjata membela kota Madinah dari serangan musuh. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah adalah kekuatan politik lewat masjid.
Sehingga di daerah yang lain ketika ada masjid ini bersilaturahmi bulanan bertemu sekali secara tidak langsung, lalu kemudian ketika terjadi pemilihan kepala desa adalah aktivis masjid yang naik menjadi kepala desa. Kalau jenengan tidak percaya, datang saja ke Genelan. Kepala desanya namanya Mas Iwan. Beliau aktivis Forkompak dari komunitas masjid. Ini tidak bertujuan untuk menaikkan menaikkan seorang untuk naik jadi lurah, tidak. Tetapi ini forum silaturahmi. Tetapi akibat dari forum silaturahmi ini, lalu kemudian kepala desanya dari aktivis masjid. Kalau kepala desanya aktivis masjid, subhanallah, lalu kemudian desa Gonilan dibangun masjid yang mentereng. Ketika ada pelatihan guru-guru ngaji TPA, lalu kemudian Pak Lurah yang mensubsidi biayanya karena kepala desanya aktivis masjid, dekat dengan masjid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir yang dibangun lewat masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki infrastruktur. Sehingga ketika Madinah lengkap sudah dari masjid itu dibangun apa yang pertama adalah persaudaraan. Kemudian dari masjid yang dibangun adalah kecukupan ekonomi. Yang dibangun lewat masjid adalah kekuatan politik. Yang dibangun lewat masjid adalah kekuatan infrastruktur. Sehingga kalau sudah masjid bisa mendatangkan kebahagiaan kepada warganya, subhanallah, subhanallah, itulah yang menjadi cita-cita Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun masjid. Sehingga minimal hari ini yang kita lakukan di negeri yang kita cintai ini, ada orang datang ke masjid lapar itu kira-kira keluar masjid kenyang. Ada orang haus datang ke masjid kira-kira keluar hilang hausnya. Sehingga disiapkan di sini pancuran air yang bisa langsung diminum. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu air Zam-Zam, tidak usah beli. Tapi kalau sekarang kita beli ke pasar Kliwon, berapa harganya? Nah, sehingga di sini ada pancuran air Zam-Zam, tidak usah air Zam-Zam, air yang bisa langsung diminum. Siapapun datang ke masjid yang dahaga langsung bisa minum. Kalau perlu dikasih roti yang bisa beberapa hari, yang lapar silahkan ambil. Sehingga yang lapar datang ke masjid. Nah, ini yang repot. Kalau nggak punya rumah datang ke masjid, Allah a'lam bishawab. Nah, cita-cita bahwa masjid mendatangkan kebahagiaan ini tentu adalah bagian dari tugas kenabian yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita hari ini. Bahwa masjid harus menyebarkan kebahagiaan, tidak boleh menjadi sumber permusuhan, tetapi justru masjid harus membahagiakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah 35, Allah Subhanahu wa taala menandaskan la'allakum tuflihun. Genetik orang yang beriman yang kedua adalah menjadi pemenang. Jadi yang pertama adalah bahagia, yang kedua menjadi pemenang. La'allakum tuflihun. Tuflihun itu pemenang. Kita harus menjadi pemenang. Pemenang untuk melawan hawa nafsu kita, pemenang untuk mengendalikan masyarakat kita agar tetap bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga negara Republik Indonesia, menjaga persaudaraan, menjaga hubungan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Itulah la'allakum tuflihun. Maka dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Maka yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi pemenang. Berarti loyalitasnya adalah loyalitas kepada kebaikan. Kemudian yang kedua apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Dari manapun arah, dari profesi apapun, tetapi titik akhir yang kita tuju adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang kedua, pasti jadi pemenang. Kalau dia pedagang, pasti dagangannya sukses. Kalau dia menjadi pegawai negeri sipil, pasti karirnya sukses. Kalau dia menjadi suami, pasti suami yang sukses. Kalau punya keluarga, pasti keluarganya sakinah mawaddah warahmah, karena mentalnya orang yang beriman. Wabtaghu ilaihil wasilah. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, tetapi titik akhir dari semua itu tidak lain adalah wabtaghu ilaihil wasilah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti rumusan seperti itu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Sehingga orang yang beriman dipandu oleh Rasulullah kemanapun saja dia berdoa. Ketika dia berdagang dipandu oleh Rasulullah agar sukses perdagangannya, diberikan keuntungan yang halal dan berkah, lalu kemudian diangkat menjadi orang yang kaya, maka dipandu oleh Rasulullah dengan bacaan doa, Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Jadi Bapak Ibu, warga dan jamaah kita kalau ingin menjadi pedagang sukses, tidak perlu datang ke Gunung Kemukus.
Ngapain datang ke Gunung Kemukus? Malam apa itu, Pak? Jumat Kliwon, Pak ya? Hah? Oh, pon toh. Oh, pon kata Bapak ya. Jadi nggak perlu baca mantra, membaca macapat, membaca darmu gandol, membaca gatoloco dalam rangka untuk sukses dalam bisnis. Karena Rasulullah sudah memberikan resep dengan bacaan doa nopo, Allahumma kfini bihadanika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Bisnis diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang menghadapi masalah sulit dipecahkan masalah itu, Rasulullah pun sudah memberikan bacaan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi semua doa itu sudah diajarkan. Kalau nggak percaya bisa kita buka karangannya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Bahkan melihat mangga, pohon mangga kita yang buahnya banyak, keluar dari rumah melihat pohon itu, lalu diperintah oleh Rasulullah untuk baca doa. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari mangga ini dan kebaikan yang ada di dalam mangga ini, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan mangga ini dan keburukan yang ada di dalam mangga itu. Jadi ketika keluar dari rumah melihat duriannya itu berbuah bagus, baca doa itu. Ketika melihat apa, baca doa itu. Ketika mendapatkan istri baru, itu juga baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Tapi ini sudah menikah semua ya? Nah, sudahlah Pak, cukup satu saja. Kecuali Allah mentakdirkan jenengan dua. Kalau Allah mentakdirkan diterima Pak, tidak usah ditolak. Nah, satu ketika seorang santri punya filosofi hidup, wa batagu ilaihil wasilah, bahwa hidup itu semata-mata takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua ikhtiar dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si santri ini ikut Pak Kiainya, kemana Pak Kiainya ibadah, i'tikaf, si santri ikut. Kemana Pak Kiainya ngisi pengajian, dia ikut dengan Pak Kiainya. Jadi tidak ada hari kecuali dia ibadah, tidak ada hari kecuali dia i'tikaf, tidak ada hari kecuali dia berzikir mengikuti Pak Kiainya. Dan tidak terasa mas santri ini sudah umurnya 20 tahun. Dia ingin menikah, maka dia konsultasi kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau menikah. Lalu kata Pak Kiai, apa kamu sudah punya calon? Belum Pak Kiai. Justru saya datang ke Pak Kiai ini, saya mau pengen menikah tapi calonnya belum ada. Lalu ditanya lagi oleh Pak Kiai, apa sepanjang hidup kamu belum pernah dekat dengan seorang perempuan? Lah Pak Kiai, wong saya dari kecil itu ngikut Pak Kiai, tidak ada kenalan dekat. Lalu pertanyaan Pak Kiai yang ketiga, apa ada perempuan yang pernah kamu lihat sampai hari ini tidak bisa kamu lupakan? Nah, kalau itu ada Pak Kiai. Jadi 1 tahun yang lalu Pak Kiai ngisi pengajian ke kampung sebelah. Nah, MC-nya itu kan perempuan Pak Kiai. Nah, itu sampai hari ini saya nggak lupa wajahnya. Apa ya kamu kenal sama dia, dia kenal dengan kamu? Nah, itu Pak Kiai belum. Hanya saya tanya kepada anak kampung sebelah, MC itu namanya Fatimah, anak seorang janda yang bernama Ibu Ruqayyah. Lah terus gimana? Kamu tertarik enggak? Lah itulah Pak Kiai, 1 tahun saya sudah berdoa untuk dia. Saya datang ke Pak Kiai, gimana caranya biar dia bisa jadi istri saya? Karena ternyata setahun berdoa kok yo biasa-biasa saja. Ya sudah kata Pak Kiai, mulai besok i'tikafmu lebih cepat, kamu silaturahmi ke rumahnya Ibu Ruqayyah, ta'aruf sama mereka, biar dimudahkan jalannya untuk menikah dengan Fatimah. Maka subhanallah besoknya si mas santri ini datang ke rumahnya Ibu Ruqayyah untuk berta'aruf dengan keluarga itu. Tidak terasa si mas santri ta'aruf dengan keluarga ini sudah 1 tahun 365 hari. Tetapi tambah gelisah dia, sudah 365 hari berta'aruf ke rumahnya Ibu Ruqayyah, ke rumahnya Fatimah, tidak ada tampak Fatimah itu tertarik sama si mas santri. Ini masalah. Padahal dia sudah 1 tahun tiap hari bolak-balik ke dengan kampung sebelah. Maka dia menghadap lagi ke Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf, saya sudah laksanakan perintah Pak Kiai ta'aruf. Mereka sudah kenal saya kenal mereka, tapi tidak tampak itu Fatimah suka sama saya. Lalu kemudian kata Pak Kiai, sudah, besok kamu lebih pagi lagi datang kepada Ibu Ruqayyah. Maksud hatimu kamu sampaikan apa adanya kepada Ibu Ruqayyah, minta restu agar putrinya diizinkan menikah dengan kamu, biar kamu mendapatkan kejelasan. Maka besoknya lebih pagi lagi berangkat, tuk tuk tuk, assalamualaikum, kata Ibu Ruqayyah. Waalaikumsalam. Loh, tumben toh mas santri pagi betul datangnya, biasanya juga agak siang.
Gini Ibu Ruqayyah, mohon maaf, ada urusan maha penting. Alah Mas Santri, wong tiap hari kesini juga kaya ono urusan maha penting. Silakan duduk Mas Santri, duduk. Lalu kemudian si Mas Santri dengan segala keberaniannya mengungkapkan, Ibu Ruqayyah mohon maaf. Jadi dari 1 tahun yang lalu saya menginjakkan kaki ke rumah ibu itu sesungguhnya untuk ta'aruf, biar ibu ngerti saya ngerti ibu. Sebenarnya tujuannya satu, Bu. Saya minta izin, mohon restu dari Ibu Ruqayyah, izinkan putri ibu untuk saya nikahi. Langsung maksud hati sudah tersampaikan. Ibu Ruqayyah senyum-senyum. Lalu Ibu Ruqayyah menyampaikan kepada si Mas Santri, mohon maaf loh Mas Santri, ini bukan maksud apa-apa, ini mohon maaf. Nih misalnya Mas Santri ini nikahnya dengan saya gimana? Loh apa yang ndak kasihan sama saya, wong udah menjanda 4 tahun. Nih putri saya siapapun nanti bisa ketemu, masih muda. Lah kan kok seperti petir di siang bolong toh. Wong setahun yang lalu setahun masa ta'aruf, sing didoakan setiap kali i'tikaf dan habis sholat itu Fatimah. Sing terbayang wong cuma Fatimah. Loh kok ujung-ujung sing minta dinikahi malah ibu Lalu si Mas Santri nanya, loh Bu mohon maaf, wong doa saya itu untuk Fatimah kok. Lah kok tiba-tiba ibu menawarkan nikah sama saya? Lalu Ibu Ruqayyah menyampaikan, gini loh Mas Santri, saya ingat betul 1 tahun yang lalu ketika Mas Santri menginjakkan kaki pertama di rumah saya itu langsung jatuh cinta kepada Mas Santri. Dan sejak itu tidak pernah terlewat, setiap kali saya sholat, mau sunat, mau sholat wajib maupun sholat sunnah, saya selalu berdoa kepada Allah agar Mas Santri ini jadi suami saya. Rupanya di langit ada perang doa ini. Lalu apa kata Mas Santri? Tapi dia tidak berani ngomong, mau ngomong dalam hati. Duh Gusti Allah, malaikat Jibril salah lapor. Malaikat Jibril salah lapor. Lalu kemudian si Mas Santri, Bu mohon maaf saya nggak bisa lama-lama di sini, saya segera pulang. Akhirnya Mas Santri tergopoh-gopoh pulang, nggak pulang ke rumah, langsung ke rumah Pak Kiai mau konsultasi. Duk, assalamualaikum Pak Kiai, gempa bumi, Pak Kiai gempa bumi. Loh Pak Kiai dari belakang tergopoh, opo Mas Santri kok gempa bumi? Wong ini ndak ada yang bergerak. Lah kok bilang gempa bumi? Gempa bumi Pak Kiai. Wes, sini Cok. Duduk. Jeh Pak Kiai. Apa ada apa? Gempa bumi? Enggak ada gempa bumi kok. Gini Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, malaikat Jibril salah lapor Pak Kiai. Apa meneh kok malaikat Jibril salah lapor? Jadi gini Pak Kiai, sesuai dengan nasihat jenengan tadi pagi, Fatimah sudah saya lapor ke ibu tak tahunya yang minta dinikahi justru malah ibunya. Ya Pak Kiai kan ringan aja. Ya ngono kan ndak sulit tuh Cung. Kamu mau apa ndak? Nih mau kan selesai. Ya ndak mau no Pak Kiai, wong saya tak doakan Fatimah. Lah kok saya kecantol ibu ya ndak mau. Ya wes, ndak usah emosi kata Pak Kiai. Wes, sekarang kamu pulang sholat istikharah, berdoa kepada Gusti Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdir li al khaira haitsu kana wa raddini fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. 1 pekan si Mas Santri berdoa dengan doa ini, dan alhamdulillah tenang hatinya karena jawabannya sudah di tangan. Maka dia menghadap kepada Pak Kiai, Pak Kiai alhamdulillah 1 pekan saya sholat istikharah sudah ada jawaban, hati saya sudah tenang, alhamdulillah. Gimana hasilnya Cung? Kata si Pak Kiai, jadi gini Pak Kiai, daripada saya ndak nikah Pak Kiai, permulaan perkataannya, daripada saya ndak nikah Pak Kiai, sudah saya ikhlas nikah dengan Ibu Ruqayyah, yang penting sunnah Nabi saya jalankan. Oh memang anak ini anak bersih, ini anak ini bersih, ini memang sudah kehendak Allah. Ya sudah, kalau begitu kita lamar besoknya dilamar Ibu Ruqayyah. Maka ketika dikatakan Ibu Ruqayyah si Mas Santri melamar ibu, apakah ibu bersedia jadi istrinya si Mas Santri? Jadi Pak Kiai tentu bahagia,
Karena Ibu Ruqayyah bersyukur di dalam hati, rupanya doanya istijabah. Lalu kemudian keluarga Ibu Ruqayyah mengatakan bahwa pernikahan ini harus cepat-cepat berlangsung, tidak boleh lama-lama. Kalau sampai lama-lama, khawatir si mas santri berubah pikiran. Maka langsung hari itu juga ditentukan tanggalnya, bahwa 1 pekan yang akan datang pernikahan ijab kabul dilaksanakan. Panitia langsung dibentuk, gedung, sewa gedung langsung dibayar, catering langsung dibayar, baju manten langsung dibayar, KUA langsung dihubungi, dan tinggal menunggu hari H terjadi ijab kabul. Semuanya sudah ready, semuanya sudah siap. 3 hari sebelum hari H, Ibu Ruqayyah berangkat ke pasar naik sepeda. Di tengah jalan kecelakaan, sepedanya tergelincir lalu jatuh ke jurang, kepalanya membentur batu, meninggal seketika. Maka keluarga Ibu Ruqayyah bergabung dan tergopoh-gopoh ada utusan yang dikirim ke rumahnya Mas Santri. Dikirim utusan kepada Mas Santri mengatakan, Mas Santri, persiapan untuk pernikahan sudah semuanya sempurna. Undangan sudah diedarkan, gedung sudah disewa, catering sudah dibayar, lalu kemudian baju manten sudah dibayar, semuanya sudah siap. Alhamdulillah, kata Mas Santri. Tetapi mohon Mas Santri, tadi pagi Ibu Ruqayyah pergi ke pasar naik sepeda. Sepedanya di jalan kecelakaan, kepalanya membentur batu, dan beliau dinyatakan meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Si Mas Santri diam 1000 bahasa. Dia langsung berangkat ke dalam kamar, ambil wudhu, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Pecahlah air mata di dalam sholatnya. Lalu kemudian setelah sholat dia berkata kepada Allah, ya Allah, apa yang engkau kehendaki? Apakah aku pernah bermaksiat? Tidak pernah. Dari kecil aku berzikir, dari kecil aku beribadah. Lalu aku berdoa kepada engkau 2 tahun berturut-turut dengan seorang perempuan yang aku sukai, dia adalah Fatimah. Ternyata yang aku doakan 2 tahun pun engkau anulir. Yang engkau berikan adalah seorang janda yang tidak pernah masuk di dalam bayangan pikiranku. Itu pun aku ngalah, ya Allah, aku terima. Aku terima, aku ngalah. Was, diberi janda aku ngalah. Tak taunya janda pun diambil. Lo kehendakmu apa? Sementara di keluarga Ibu Ruqayyah rapat besar, dikirim utusan ke gedung. Orang gedung mengatakan uang tidak bisa dikembalikan, uang tinggal 3 hari. Catering dikirim utusan, sudah dibelanjakan. Ke baju, ternyata setelah dihitung kerugiannya besar. Malu keluarga, undangan sudah tersebar. Maka tiba-tiba di antara salah satu keluarga mengusulkan, kalau demikian ini pernikahan harus tetap dilangsungkan. Dan bagaimana kalau putrinya Ibu Ruqayyah yang menggantikannya? Maka Fatimah dipanggil. Ketika dikatakan Fatimah mau nunduk aja, oh berarti Fatimah rito. Dikirim utusan ke Mas Santri. Mas Santri, mohon maaf, keluarga Ibu Ruqayyah sudah rapat, pernikahan harus tetap berlangsung, kalau tidak rugi besar. Maka keluarga mengusulkan, kalau yang menggantikan Ibu Ruqayyah putrinya yang bernama Fatimah, kira-kira Mas Santri bersedia apa enggak? Mas Santri nggak pakai jawab, tangannya dikepalkan, dinaikkan, terus yes. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah rahasia kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa kepada Allah, dia berikhtiar, dan Allah akan memberikan jawaban dari ikhtiar kita, walaupun jalan ikhtiar itu bisa saja berkelok-kelok. Maka bahwa genetik orang yang beriman adalah bahagia, dan genetik orang yang beriman itu adalah menang. Dan kemenangan, kebahagiaan itu diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah ikhtiar, dan di dalam ikhtiar itu ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan orang yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Katanya kalau ada tanggapan dan pertanyaan kami persilahkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara, kepada beliau kami persilahkan.